caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Oke guys, ulang. Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau bahas sesuatu nih. Sesuatu apa ya tapi? 2000 years later. Yang akan aku bahas di sini sekarang tentang komunikasi verbal dan non verbal. Kayak ini waktu sebelum sempurna. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting dan kompleks bagi kehidupan manusia. Manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena itu, kita harus memberikan perhatian yang seksama terhadap komunikasi. Oke? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu melalui tulisan ataupun lisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antara manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi, serta menjelaskan hal-hal lainnya itu dah. Media yang sering dipakai yaitu bahasa, karena bahasa mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Ada beberapa unsur dalam komunikasi verbal. Satu, ada bahasa, dan yang kedua ada kata. Dan untuk jenis komunikasi verbal itu ada dua. Yang satu ialah berbicara dan menulis. Kedua adalah mendengarkan dan membaca. Bada bop boom pow. Pertama, berbicara dan menulis. Bicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non vokal adalah surat menyurat bisnis. Kedua, mendengarkan dan membaca. You could do so you do. Dan yang kedua adalah komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam berkomunikasi hampir secara otomatis, komunikasi non verbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi non verbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi non verbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Non-verbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan, seperti tujuannya yang memiliki potensi akan adanya umpan balik atau feedback dari penerimaannya. Komunikasi non-verbal juga dapat berupa lambang-lambang seperti gestur atau gerak tubuh, mimik wajah, dan lain-lain. Ekspresi wajah dan postur mengungkapkan perasaan kita. Saat kita berbicara, gerakan tubuh kita dan mengkomunikasikan penampilan. Dan setelah kita berbicara, postur tubuh berubah. Jadi, biar lebih gampang, nanti aku kasih contohnya ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang diterapkan bagaimana sih komunikasi verbal dan non-verbal itu kalau diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kepo kan? Kayak gimana contohnya? Kita praktekin. Jadi, check it out. Besok tugasnya apa sih, Kak? Besok tugasnya Bu Ari presentasi. Oh iya, hampir lupa aku. Ya guys, itulah contoh yang tadi sudah kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan komunikasi verbal dan non-verbal.
Berarti waktunya saya kasih kesimpulan. Jadi ya, kesimpulan di sini adalah komunikasi verbal itu komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal itu adalah bahasa dan kata. Sedangkan kalau komunikasi non-verbal itu adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk non-verbal tanpa kata-kata, lebih kepada ekspresi. Ya seperti gestur, gerak tubuh itu. Jadi aku rasa di sini kalian udah paham ya tentang pengertian perbedaan antara komunikasi verbal dan non-verbal. Kalau ada yang masih belum jelas, bisa komen di bawah ini, oke? Insyaallah pasti akan aku jawab. Sudah guys, videonya sampai sini dulu ya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share my video supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi buat kontennya, oke? Dan akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.